Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini tanggal 24 Mei 2020. Kita bertemu lagi di IMPA walau dari rumah kita masing-masing ya. Adik-adik belum bosan kan di rumah? Dengan di rumah, adik-adik menjaga kesehatan adik-adik, keluarga, dan orang-orang di sekitar adik-adik. Sebelum kita mulai IMPA kita, adik-adik persiapkan dulu Alkitabnya ya. Adik-adik sudah siap untuk IMPA? Sekarang Kak Novi ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh berkumpul pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau hadir dalam IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini dalam nama-Mu saja, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sekarang boleh menyiapkan Alkitabnya untuk pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur minggu ini terambil dari Mazmur 85 ayat yang kedua sampai ke-8. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Ia sama dengan
adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar nih adik-adik? Masih di rumah aja kan? Nah, hari ini seneng banget Kak Reta bisa nemenin adik-adik kelas kecil. Yeay. Lama kita tidak berjumpa. Kak Reta ditemenin suara burung gak apa-apa ya. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Buka di Yoel pasal 1 ayatnya yang ketiga. Yoel pasal 1 ayatnya yang ketiga ya. Nah adik-adik, kalau Alkitabnya udah siap, sekarang kita satu dalam doa dulu ya. Kita mau berdoa sama Tuhan, kita mau berbicara, sikapnya yang manis, yang baik, jangan senggol kanan kiri, oke? Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini Tuhan boleh memberikan kami berkat sehingga kami boleh mengadakan IMPA Tuhan. Walaupun jarak jauh, kami rindu satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan ada untuk kami selalu. Tuhan berkatilah adik-adik yang akan mendengar firman Tuhan, biarlah adik-adik menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik. Berkatilah Kak Reta yang akan membawakan firman Tuhan, dan biarlah firman yang Kak Reta bawakan dapat menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Sekarang kita baca Alkitabnya ya. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, kita sekarang baca Alkitab ya. Udah siap kan Alkitabnya? Oke, kita bacanya sama-sama ya. Kak Reta hitung ya. 1, 2, 3. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini adik-adik, Kak Reta mau cerita tentang nasihat dari seorang nabi yang bernama Bapak Yoel. Adik-adik tahu nggak apa itu nabi? Nah, nabi itu adalah orang yang punya tugas untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Nah, adik-adik tahu nggak sih, Nabi Yoel diperintahkan untuk menyampaikan firman Allah kepada umat. Emang firman Allah yang mana ya, Kak Reta? Nah, firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yoel ini berita tentang bencana belalang yang terjadi. Peristiwa tentang bencana belalang ini harus menjadi sebuah pembelajaran iman umat untuk senantiasa menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber hidup. Nabi Yoel di sini menyampaikan bahwa pembelajaran iman umat melalui berbagai peristiwa bencana harus diceritakan dan dibagikan kepada anak-anak secara turun-temurun. Kenapa ya? Oh, ternyata agar umat dapat belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena itu, ada dua hal yang disampaikan oleh Nabi Yoel, yaitu pertama, setiap kita sebagai orang percaya harus senantiasa mau mendengar pengajaran yang diberikan oleh orang tua kita. Nah, adik-adik siapa nih yang gak denger-dengeran sama mama dan papa? Jangan ya, kita harus mendengarkan nasihat Nabi Yoel ya. Terus yang kedua, kebenaran firman Tuhan yang telah kita dan dengan dari orang tua harus berani kita ceritakan kepada semua orang. Maksudnya gimana sih Kak Reta? Jadi adik-adik berani bersaksi kepada teman-teman. Kalau misalnya nih Tuhan Yesus itu baik, adik-adik sedang mengerjakan PH atau PS di sekolah, terus gak tahu, habis itu berdoa dan tiba-tiba Tuhan kasih rahmat, Tuhan kasih berkat melalui kepintaran adik-adik, adik-adik jadi tahu. Nah, itu kan bisa jadi contoh buat adik-adik bersaksi tuh kepada teman-teman, kepada papa mama, cerita juga, papa, mama, aku tadi di sekolah gak bisa nih pelajaran ini. Terus aku berdoa
Abis itu Tuhan kasih tahu deh jawabannya. Gitu contohnya. Nah, adik-adik, dari cerita yang kakak sampaikan ini, maka kakak mengajak adik-adik untuk bukan hanya senang mendengar cerita-cerita dari Alkitab, tetapi juga adik-adik senang menceritakan kembali kepada teman-teman adik-adik di gereja. Atau juga boleh jika adik-adik menceritakan kepada papa mama, oma opa, om tante yang di rumah. Mau kan? Karena itu ayo ikutin perkataan kakak untuk hayat hafalan secara bersama dari 1 Korintus 9 ayat 16. Kita ngomong sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Terus nanti adik-adik hafalin ya sebagai aktivitasnya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, sampai sini dulu ya adik-adik firman yang kakak bawakan. Jangan lupa untuk ayat hafalannya di 1 Korintus 9 ayat 16. Nanti silakan adik-adik rekam di video, lalu boleh dikirim ke Kareta, Japri, atau di grup yang ada papa mama ya. Terima kasih adik-adik karena sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Sekarang kita tutup dengan doa ya. Kita lipat tangan, kita tutup matanya, kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan sudah begitu baik memberkati kami semua, sehingga kami bisa memulai ibadah IMPA dan mengakhirinya dengan bahagia, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Berkatilah kami semua Tuhan dalam masa pandemik ini. Biarlah berkat Tuhan selalu melingkupi kami dan memberkati kami semua beserta adik-adik dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat hari Minggu, sampai jumpa kembali. Dadah. Adik-adik, persembahan adik-adik minggu ini bisa disatukan dengan persembahan papa mama dan boleh ditransfer di nomor rekening yang ada di layar. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Sebelum kita mengakhiri impak kita minggu ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Adik-adik, kita akhiri impak kita pagi ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Engkau sudah mau hadir
dalam IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ini. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Kiranya firman itu boleh tinggal dalam hati kami dan boleh menjadi petunjuk dalam langkah hidup kami. Tuhan, kiranya IMPA kami pagi ini boleh menyenangkan hati Engkau dan boleh membuat kami menjadi anak-anak yang semakin baik dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini hanya kami alaskan dalam nama-Mu saja, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, IMPA kita minggu ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa dengan firman yang sudah diceritakan kakak-kakak ya. Tetap jaga kebersihan supaya kita tetap sehat dan bisa beraktivitas dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu.